Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang semua. Nah, ada di berkati Tuhan. Tak terasa jadi orang semua masuki minggu ketiga sengsara Tuhan Yesus. Bagaimana orang memaknai makna kesengsaraan Tuhan Yesus melalui penderitaannya. Nah, ada di berkati Tuhan. Kembali jumpa dengan Inci Vina di pembahasan Bina Anak pelajaran 12 dengan judul Yesus mengajarkan tentang jawaban doa. Dan seperti biasanya adik-adik, belum termasuk dalam pembahasan, Inci mau sapa dulu untuk Inci anak-anak. Apa kabar hari ini adik-adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Dan memang Inci selalu bilang toh, memang betul Tuhan dah berkati patora. Hujan melanda, banjir melanda, tetapi orang masih Tuhan berkati dan lindungi, masih bisa melewati itu semua dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Nah, ada di berkati Tuhan. Sebelum kita mulai dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 12, terlebih dahulu minta kuat kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menuntun patoran dalam doa supaya firman jadi berkat untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kasih-Mu luar biasa, anugerah-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Berkat-Mu Bapa kami terima hari ini, hari baru, hari Minggu yang ceria, hari Minggu yang abadi. Datanglah kami di rumah-Mu yang kudus beribadah memuji nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuhan beri hikmat bagi kami semua, sehingga pemberitaan firman-Mu tidak akan sia-sia, tetapi Tuhan akan makan tempat dalam hati kami, untuk kami jadikan berkat, untuk kami lakukan di setiap kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, beri kemampuan, agar kami bisa mengatakan firman-Mu, dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh menjadi berkat untuk semua orang. Berfirmanlah Bapa, hamba-hamba kecil-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami, berdoa dan mengucap syukurlah kami. Amin. Nah, ada di firman Tuhan, mari sama-sama orang baca Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Di bawah perikop hal berdoa, tapi orang mulai dari ayat ke-5. Kita mulai. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, itu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya, dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikannya kepadanya kala jengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Orang semua dikatakan berbahagia
jika orang pelihara firman Tuhan, dengar firman Tuhan, kong lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, shalom, damai di hati. Nah, anak-anak yang berkati Tuhan, orang sudah belajar minggu-minggu yang lalu bagaimana orang terima berkat dari Tuhan. Orang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk tahu bersyukur lewat doa. Karena topik 5 bulanan Yesus mengajariku berdoa. Nah, orang sudah diajar bagaimana orang mendapat berkat atau menerima berkat, orang mesti bersyukur lewat doa. Kemudian kan suka si ajar kata orang doa Bapa kami. Orang puji muliakan Tuhan dulu, orang agungkan kemuliaan bagi Tuhan, baru orang masuk dalam apa? Dalam rampe permintaan. Orang sudah diajarkan tuh bagaimana mau berdoa. Masuk di kamar, kunci pintu, orang lalu berdoa. Dan minggu lalu orang belajar tuh tidak jemu-jemu berdoa. Tekun seperti janda yang datang kepada hakim, tidak tahu waktu ada dia menginginkan perkaranya dibela oleh hakim. Walaupun itu hakim tidak takut Tuhan, takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, hakim dah tolong patu janda toh. Tuhan tanya, ngoni so tekun dia sama dengan ibu janda toh. Dan itu bukan cuma bilang kamu itu, tetapi patorang. Nah, Inci mau tanya sekarang, apa orang tekun mencari patuhan dalam doa? Sekali Inci tanya toh, cuma 1 kali berdoa, 2 kali berdoa, 3 kali berdoa. Tetapi Alkitab ajar, tangan jemu-jemu berdoa, cari patuhan. Nah, kali ini orang belajar bagaimana jawaban doa. Bagaimana orang berdoa? Apa? Orang mau terima DP jawaban. Nah, ada di Inci mau tanya dulu sebelum orang mulai seperti biasa toh. Iya. Pernahkah ada di minta papa kita dangkak buku papa, atau mama minta ke papa kita perlu buku sehabis kosong. Mama datang, mama apa mau minta buku? Oh iya. Mama terus kasih apa? Penghapus. Oleh begitu, orang kok mama minta buku, mama kasih penghapus. Nah, di sini yang kita digambarkan. Jika seorang anak minta ikan pada bapak, bapak mau kasih apa? Ular. Atau tuh anak minta telur, bapak mau kasih apa? Kalajengking. Tuhan bilangnya tidak ada. Sedangkan kamu yang jahat tahu memberikan anak-anakmu yang baik, mau apalagi Bapa di sorga. Nah, makanya dari Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Ini kok dalam satu rangkaian hal berdoa. Jadi ini di murid-murid minta Tuhan kasih ajar kok orang berdoa. Dan Tuhan kasih ajar berdoa ya yang sudah orang pelajari minggu sebelumnya. Doa Bapa kami toh. Ya, tetapi ini Tuhan Yesus kasih perumpamaan, gambaran ada di satu kota ada di waktu tengah malam tuk kalau lama tuh dia kaget. Siapa ini malam nih? Tapi dia bangun ada. Dia buka kamar. Tipi tamang dari jauh yang ada sedang dalam perjalanan tadi, ya belum sampai tempat tujuan, tapi dia singgah karena dia merasa DP sahabat, dia singgah aja dulu. Nah, tapi ada di sahabat yang satu ini ada di dia kasihannya tidak ada makanan atau tidak ada persediaan apa-apa, tidak ada makanan di dapur, tidak ada roti yang waktu itu orang jadi makanan pokok. Nah, dia coba aduh kasihan. Tapi tamang semua perjalanan jauh lah kasihan. Kalau dia dapat ini apa kita, kalau dia singgah dulu pak kita. Jadi kasihan, aduh kamu sisa dia apa dia. Nah, tapi ada di dapur kasihan ada persediaan apa-apa, tidak ada makan ataupun tidak ada roti. Sehingga dia berpikir biar kita meminta di rumah sebelah. Kalau minta tapi sahabat sebelah. Nah, ada dia berpikir, tamangnya dulu. Biar kita mau beli roti. Ada dia kasih bangunkan di sahabat sebelah. Sahabat, betul. Aduh sahabat, nah boleh kok sahabat kita mau pinjam akan 3 roti. Iyo sahabat, soalnya kok ada teman kasihan dalam perjalanan, ada singgah pak kita kasihan, tapi kasihan kita tidak punya apa-apa, kita tidak ada roti ataupun makanan yang akan dihidangkan. Boleh kok kita pinjam apa sih? Mana roti, pinjam akan kok biar cuma 3. Nah ada di walaupun ini DP sahabat ini ada nak mau kasih, nak mungkin tuh dia mau jawab begini, aduh jangan ganggu aku, anak-anak kasih tidur, aduh kasihan jangan ganggu kata orang. Nah mungkin tuh ada DP sahabat bilang begitu. Nah biar dia tengah malam dia mengantuk, tetapi dia ada bangun kasihan.
Karena apa? Itu sahabat yang Alkitab bilangnya tidak ada malu, tapi jam roti tengah malam buta. Toh? Jadi kasihan dia bangun, pun dia bukan. Siapa sahabat? Kita ingin akan roti kasih. Maka tapi teman melakukan perjalanan jauh dia kasih. Siapa kita? Kita yang ada roti. Boleh juga kita mau pinjam akan 3 roti. Nah, mendengar penjelasan dari teman dia bagaimana dia? Karena apa? Dia ada roti. Dia pinjamkan itu teman. Kenapa? Dia kesal dia juga teman. Nah, dia bersuka cita karena dia boleh pinjam 3 roti. Nah, adik-adik, di sini orang mau diajarkan adik, bagaimana orangnya nak jemu-jemu berdoa. Nah, kita bilang itu dari teman itu dengan tidak tahu malu meminta roti. Orang juga diajarkan adik berdoa kepada Tuhan. Nggak susah malu, biar tengah malam. Itu doa tidak mengenal waktu. Minggu lalu saya jangan jemu-jemu untuk berdoa. Nah, di sini diajarkan ada minta, tidak kenal waktu. Malam-malam ada di waktu di taman datang, waktu di taman sedang adakan perjalanan, ada siapa dia? Aduh, ternyata apa sih kamu minta kesatunya? Terpikir pada pikiran, kita langsung biar kamu minta di sebelah. Tetapi ada dia bukan cuma meminta, tapi dia cari ada dia berusaha ada mendapatkan roti untuk dihidangkan. Dia cari ada dan apa? Dia mendapatkannya. Makanya Tuhan Yesus bilang mintalah, minta kepada Tuhan dalam doa. Tuhan tuh selalu orang minta kadang-kala orang malu. Doa tidak mengenal waktu, biar setengah malam tuh. Tapi kalau orang suka bertemu dengan Tuhan, orang apa? Berdoa. Nah, dia tengah malam ini ada yang meminta kepada Tuhan. Kita mau minta apa? Kita mau minta roti ke sini. Apa? Apa bagaimana sama? Dia pergi di sebelah dan dia berusaha, dia cari ada. Dan ketika dia sampai di sebelah, dia batuk. Tok. Orang juga harus ketuk pintu hati Tuhan Yesus. Kalau mau minta, orang mau cari, orang ketuk hati Tuhan Yesus. Jangan mungkin Tuhan yang mau dibukakan pintu. Tuhan Yesus bilang, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tentu dengan apa? Dengan usaha toh. Itu berkat yang mau turun dari langit. Orang mesti berusaha dulu dengan orang pede, dengan sekuat tenaga. Jangan cuma minta-minta. Tapi orang yang berusaha. Orang mesti mau cari, Tuhan bilang, maka kamu akan mendapat. Dan ada di ketika orang cari, orang ketuk pintu hati Tuhan Yesus, ketuk Tuhan Yesus, aduh kasihan tolong. Pasti dengan meminta, dengan berusaha mencari, orang akan dibukakan pintu oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, ketika kamu minta Roh Kudus, Tuhan akan kasih. Minta Roh Kudus, cari Roh Kudus, dan ketuk hati Bapa, maka Ia akan memberikannya Roh Kudus bagimu sebagai penolong bagi orang semua. Nah, orang boleh belajar dari cerita ini ada di. Iya, doa tidak mengenal waktu. Sama dia lalu bilang, berdoalah jangan jemu-jemu. Nah, di sini sudah digambarkan tengah malam buta, tetapi dia apa? Meminta apa sama? Meminta apa Tuhan? Dan bukan cuma meminta-minta dia, tetapi dia apa? Berusaha mencari. Dan ketika dia berusaha mencari, dia ketuk hati Tuhan. Tuhan, tolonglah, bukakanlah Tuhan Yesus rahmat dan berkat Tuhan dari surga. Nah, tidak mungkin Tuhan yang buka pintu itu. Maka orang mesti ingat, minta apa saja kepada Tuhan Yesus. Karena kita bilang, minta dengan penuh kepercayaan, maka orang akan apa? Menerimanya. Tetapi dia cuma mesti minta, cuma asik-asik, yang ada usaha apapun. Tapi orang mesti apa? Cari, mesti berusaha. Tidak mungkin orang tidak mendapat. Dan kemudian adik, orang mesti ketuk pintu hati Bapa. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Pasti Tuhan membukakan pintu. Jadi yang menjadi pelajaran pada orang hari ini adalah ya, orang minta, orang berusaha, orang ketuk hati Bapa, pasti orang akan mendapat. Asalkan orang percaya bahwa Tuhan Allah yang luar biasa akan memberikannya tepat waktu. Kata orang mesti bilang nyana terlambat, nyana terlalu cepat, tetapi tepat waktu. Jangankan hal-hal dunia, Tuhan bilang minta kepada aku. Minta apa nih? Roh Kudus. Tuhan akan kasih Roh Kudus sebagai apa? Penolong kata orang tuh yang selalu memberkati orang semua. Dan ada di orang mesti belajar
Jangan cuma minta untuk kepentingan orang belajar mendoakan orang lain. Kasih contoh tadi tuh, ini dia minta roti, bukan dia sendiri, bukan dia yang memakan, tetapi dia bisa dia untuk orang lain, dia teman yang ada singgah di rumah. Jadi orang berdoa jangan egois, cuma orang keperluan, cuma orang kebutuhan, cuma orang masalah apa yang terjadi, tetapi orang dia kasih contoh berdoa untuk orang lain. Jangan lupa dari apalagi semua ini dalam keadaan hujan tuh, ada yang banjir, ada yang longsor. Mari adik-adik, orang doakan mereka. Biar orangnya mendapat sentuh dengan tangan, tetapi orang berdoa naik kepada Tuhan. Tuhan, tolong sahabat-sahabat. Mungkin mereka dalam mengalami banjir, mungkin mereka dalam mengalami tanah longsor, orang yang tahu. Tapi orang ada doa yang tidak jemu-jemu, dan orang percaya bahwa ketika orang berdoa meminta kepada Tuhan, orang mau dapat. Ketika orang mencari, orang mau dapat, dan orang ketuk pintu hati Bapa di sorga. Hati Tuhan Yesus tetap dia akan bukakan pintu bagi adik-adik, bagi orang semua, asalkan orang percaya Tuhan adalah juru selamat yang selalu menyediakan tepat waktu. Nyanda terlalu cepat, nyanda terlambat, tetapi tepat waktu. Ketika orang berdoa dengan penuh kepercayaan, orang percaya bahwa Tuhan akan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, terima kasih. Firman-Mu menguatkan kami untuk tidak jemu-jemu berdoa. Kami percaya bahwa apa yang akan kami doakan, kami akan menerimanya. Dan kami percaya, kami meminta kepada Tuhan Yesus dengan doa dan berusaha mencari dengan usaha. Maka ketuk pintu hati Bapa di sorga, maka Tuhan Yesus akan membukakan pintu bagi orang semua. Ini doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.